Oke, yo, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama saya, penjelajah cybersecurity. Jadi, pada kesempatan kali ini di video ketiga, yang dimana saya ingin melakukan instalasi tentang operating system distro Ubuntu Linux ya teman-teman. Dan dimana eh, ini sebelumnya udah ada tentang penjelasan Ubuntu secara singkat di video ini, teman-teman. Kalian bisa kunjungi instalasi distro Ubuntu server ya. Di sini saya bikin playlistnya gitu. Nah, cara instalasi Ubuntu 24.04 LTS di VMware. Nah, kita akan tetap melakukan instalasi itu di VMware juga sama seperti video sebelumnya. Tapi yang pasti di sini saya ingin mendokumentasikan versi 22.04. Nah, ini versi yang akan saya instalasi itu ialah versi 22.04 yang versi latesnya yaitu Jamie Jellyfish. Dan di mana Jamie Jellyfish ini didukung hingga 2034 ya. Berbeda dengan Noble itu pendukungannya hingga 2036. Tapi di sini saya akan menggunakan 22.04. Oke. Baik, Ubuntu itu apa? Ubuntu itu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian. Jadi dia merupakan turunan Debian yang didistribusikan secara langsung dan merupakan sebuah OS atau operating system distro Linux yang dimana memiliki eh, penggunaan presentasi sebanyak 13,9%, yaitu presentasi tertinggi gitu yang digunakan oleh banyak user. Dimana karena kita untuk penggunaan server, dan server ini sendiri banyak seperti membangun sebuah web aplikasi dan manajemen server, penyimpanan, cloud, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan distro Ubuntu tersebut gitu. Oke, tanpa berlama-lama, di sini kalian bisa mengunjungi https ubuntu.com server dan lalu juga kalian pilih yang server ya. Kita akan menginstal kembali. Oke, sepertinya kita perlu buka langsung aja Ubuntu 22.04 download ya. Nah, ini websitenya langsung di sini, teman-teman. Rilis ubuntu.com Jamie, dan di sini dia ready versi install image yang untuk server ya. Nah, sini ada pilihannya. Ini yang untuk desktop. Nah, ini perlu diperhatikan, teman-teman. Ini ada deskripsinya. Dan filenya itu berbeda dengan yang versi server setahu saya. Nah, ya, server ini dia ukurannya 2 GB. Jadi rilisnya itu 2024. Oke. Kita langsung aja install ISO-nya. Nah, karena saya udah punya, jadi teman-teman bisa nih yang belum ada Ubuntu 22.04 dan kalian bisa melanjutkan download. Saya berhubung udah punya jadi saya skip aja. Dan kita langsung membuka VMware Workstation Pro 17. Jadi buat teman-teman yang belum ada VMware, kembali saya menjelaskan di video sebelumnya juga ada, tapi di sini saya akan jelaskan kembali. Teman-teman bisa mengunjungi vmware.com dan eh, akan diarahkan ke Broadcom support. Nah, jadi teman-teman klik ini Broadcom support, lalu login. Jika belum ada, register terlebih dahulu. Dan di sini saya login ya. Oke, masukkan username teman-teman dan passwordnya juga ya. Dan setelah kita diarahkan ke dashboard, nah di sini teman-teman perlu mencari ya VMware Workstation Pro. Oke, sedikit menjelaskan tentang produk. VMware ini memiliki sebuah platform yang menyediakan jasa virtualisasi dan di mana banyak sekali produknya untuk kebutuhan cloud dan tools-tools lainnya gitu. Jadi lumayan bisa dipakai, di mana VMware ini sendiri eh, itu banyak digunakan di production gitu teman-teman. Jadi di industri dunia teknologi itu mereka menggunakan dan memanfaatkan VMware itu sebagai platform seperti virtualisasi
dan lainnya, dan banyak sekali pilihan di sini. Di sini saya menggunakan VMware Workstation Pro, dan ini yang open source dan gratis ya teman-teman diinstal ya. Pilih yang Windows. Berhubung saya udah punya, nah jadi kita langsung aja mulai ya teman-teman. Pilih yang tipikal, lalu cari yang ISO yang udah ada gitu kan. Saya karena sudah punya, langsung aja 2204 live server. Oke, di sini kita perlu pemberian nama. Karena saya sudah punya sebelumnya 24.04, jadi kita perlu make a new folder. Ini khusus untuk ini ya, 2204. Oke, di sini by default saya pasang 15 GB. Sorry, 15 GB. Jadi karena ini merupakan sebagai panduan cara instalasi, jadi kita bisa menggunakan 15 GB. Untuk penggunaan server itu ya tergantung sesuai kebutuhan ya untuk disk sendiri. Jadi di sini saya memilih split virtual disk multiple files ya. Next aja. Dan di sini customize hardware-nya ini karena di video pertama saya sudah tunjukkan settingan saya secara custom ya. Mungkin teman-teman yang ingin mencoba mengikuti silahkan. Dan di sini saya menggunakan VMNAT 1 di mana settingan by default-nya itu mengikuti ini virtual network. VMNet 1. VMNet 1 NAT tipikal ininya networknya, dan juga external connection-nya NAT, dan saya mengaktifkan DHCP. Jadi nantinya pada saat saya play Ubuntu 2204 servernya ini yang biasa disebutnya VM Ubuntu gitu, dia akan mendapatkan secara otomatis IP gitu kan. Nah itu asal-usulnya dari saya mengaktifkan DHCP tersebut gitu. Subnet address-nya itu saya 10.0.0.0.0. Oke. Seperti biasa untuk settingan NAT-nya itu sendiri seperti ini, dan gateway IP yang akan didapatkan ialah 10.0.0.2. Jadi secara otomatis ini default ya. Jadi VMware ini mendapatkan 10.0.0.1, dan subnet masknya ini merupakan kelas kelas /24 ya. Dan di mana ini dia 255.255.255.255.0. Oke. Jadi untuk ini instalasinya masih di lokal ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan IP sorry, segmentasi 10.0.0.0 ini, setahu saya ini merupakan IP kelas apa ya? Sebentar saya coba cari. Kalau IP address kelas, setahu saya dia itu kelas A, teman-teman. Sorry. Coba kita tanya ya. Merupakan kelas. Oke, untuk alamat IP 10.0.0.0 ini merupakan kelas A. Jadi dia masuk ke dalam sistem pengelompokan IP address. Dan ini kelasnya teman-teman bisa searching di Google ya, IP address kelas. Nah, di sini sebenarnya bisa juga. Nah, di sini. Ini sumbernya. Teman-teman bisa eksplorasi untuk pemilihan IP, mungkin tidak mengikuti IP saya, silahkan gitu kan. Oke, kita langsung saja menjalankan VM Ubuntu 2204 server. Oke. Seperti biasa, kita akan diarahkan ke sini, dan di sini kita bisa try or install Ubuntu server. Tapi teman-teman pasti penasaran, ini Ubuntu server with HWE kernel ini apa? Nah, sebelumnya saya belum pernah riset ya. Itu apa? Coba kita tanya. Ubuntu server with the HWE kernel adalah oke.
merupakan versi Ubuntu LTS yang menggunakan kernel terbaru dari hardware enable stack yang mendukung perangkat keras modern. Oke, jadi dia itu versi kernelnya yang mendukung perangkat keras ya. Driver, chipset, GPU, dan lain-lain. Memperpanjang umur sistem upgrade secara OS penuh. Oh, oke. Jadi ini contoh pentingnya itu ialah kernelnya tuh mungkin lebih update teman-teman. Lebih baru gitu. GA General Availability dan juga oke, jadi kalau kita misalkan menggunakan yang Ubuntu Server with the HWE kernel, kita mendapatkan dukungan hardware terbaru sampai LTS berikutnya. Non LTS terbaru, kernel dari versi Ubuntu non LTS terbaru. Oke, jadi kalau HWE ini kernel dari versi Ubuntu non LTS terbaru. Kapan menggunakan Ubuntu Server dengan HWE? Gunakan HWE jika kamu pakai hardware baru, misalnya laptop, server, atau VM dengan kernel modern. Dan juga butuh driver atau fitur kernel terbaru gitu. Ingat kompatibilitas lebih baik tanpa upgrade ke versi Ubuntu non LTS. Oke. Jadi secara pakai command line juga bisa ya teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan yang kedua. Untuk video sebelumnya itu saya menggunakan yang try or install Ubuntu Server. Tapi kita akan menggunakan Ubuntu Server with the HWE kernel. Langsung aja kita start. Oke, ini proses booting. Oke, di sini by default saya menggunakan English language ya. Jadi defaultnya kita langsung diarahkan ke sini. Kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi di sini saya menggunakan English. Oke, di sini ada pilihan. You can read the release notes for each version. Jadi kita mengambil resource dari GitHub-nya Canonical itu sendiri, subQT release, dan kita if you choose to update, the update will be download and installation with continue from here. Jadi kita bisa update aja dulu update to new installer ya. Please wait. Oke, jadi ini tergantung koneksi juga teman-teman. Saya kemarin pernah problem kalau misalkan lambat internetnya. Nah, itu kalian bisa restart teman-teman. Restart guys. Sekarang kita mau uji coba di VM ya. Tapi sini internetnya sangat mendukung untuk install update installernya itu aman. Oke. Jadi kita tunggu. Oke. Oke, di sini kita diarahkan ke keyboard ya. Layout keyboard untuk mengidentifikasi keyboard. Nah, ini secara otomatis kita menggunakan English US dan layout English US. Dan ini banyak sekali pemilihannya. Tapi di mana identifikasi keyboard ini sendiri merupakan bawaan default ya, sesuai dengan standar yang biasa kita gunakan, yaitu QWERTY teman-teman. Dan kita bisa langsung down aja next. Nah, dan di sini opsional teman-teman bisa menggunakan yang server atau minimize. Nah, itu ada pilihan ya. Ubuntu server yang di atas ini yang nomor pertama. Dimana ini experience pengalaman yang langsung mendapatkan tools bawaan dari Ubuntu server secara langsung. Dan misalkan Ubuntu server yang minimize ini kalau memilih kalian tinggal up down doang ini. Pakai garis bawah dan atas dan pilih spasi ya, misalkan pengen ini X-nya itu sebagai penanda. Untuk pemilihan yang minimize ini benar-benar kosong gitu, jadi baru nggak ada tools bawaan yang diinstal. Dan untuk yang ketiga ini saya belum pernah coba dan kita bisa lanjutkan aja. By default saya di sini kita diarahkan ke network konfigurasi ya, dan by default dia DHCP v4-nya itu mendapatkan 10.0.0.151/24, jadi IP-nya itu 151, dan di mana kita bisa mengaturnya, mengeset sebagai manual. Nah, di sini saya bikin manual teman-teman.
dan IP address-nya kita bikin 6. Ini name servernya mengikuti DNS server Google ya teman-teman, biar saya bisa berhubung dengan internet. Dan untuk config-an 10.0.0 ini harus wajib sama dengan virtual network editor yang ada di VMware ya. Pastiin harus wajib sama, dan gateway-nya juga harus sesuai. Jika tidak sesuai itu bakal nggak sinkron gitu intinya. Dan langsung aja kita down. Dan proxy ini, penggunaan proxy ini sendiri kita bisa skip aja. Dan ini kita di posisi mirror konfigurasi arsip, dan kita bisa next aja. Oke, untuk guide storage konfigurasi di sini saya next saja, dan juga ini saya next saja. Storage konfigurasi untuk kita manajemen ininya ya, file sistemnya ya, kita lanjutkan aja. Di sini teman-teman bisa isi. Pemberian nama misalkan uji coba ya saya bikin ya. Oke, password kalian pastikan sama gitu ya, dan juga lumayan ketat gitu. Kita bisa down. Oke, saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang Ubuntu versi Pro, di mana Ubuntu-nya itu dia sama seperti Ubuntu yang biasa untuk versi Pro ini, tapi dengan dukungan security compliance-nya lebih update, dan di mana ada beberapa saran dan juga beberapa informasi seperti security patch coverage for CVSS critical, dan di mana beberapa researchers dari Ubuntu itu sendiri update, dia akan memberikan informasi secepatnya jika ada kerentanan baru di versi Ubuntu gitu. Tapi yang Ubuntu biasa kemungkinan tidak eh, akan tetap rilis, tapi dia tidak akan diinfokan sepertinya gitu. Jadi untuk ini juga 10 years of security patch coverage juga extended from 5 year, dan juga di sini teman-teman bisa baca dan searching ya untuk mengenai ubuntu.com Pro gitu. Ubuntu Pro is free for personal use on up to 5 machine. More information ubuntu.com Pro gitu. Sepertinya free, tapi saya belum pernah gunain, jadi saya skip aja ya. Mungkin yang pengen ngulik atau mencoba silakan. Oke, di sini saya menggunakan SSH konfigurasi. Jadi saya mengaktifkan install OpenSSH server. Jadi pada saat ini kalian spasi aja. Untuk import SSH key-nya sebenarnya opsional, tapi di sini saya cancel aja ya. Saya pakai yang default. Jadi belum tentu secure ya untuk sisi OpenSSH ini. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang OpenSSH server dan next, mungkin kapan-kapan bisa saya coba tutorialkan bagaimana menghardening sebuah server SSH gitu. Secure server shell ya. Oke, langsung aja kita start, dan ini merupakan tools fitur bawaan ya, environment, ada micro KB K8s dari Canonical, dan juga Nextcloud, Weekend, Canonical Livepath, Rocket Chart, Server, Mosquito, etcd, PowerShell, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Yang udah pernah saya coba itu ialah Prometheus, tapi Prometheus ini saya belum pernah coba langsung install gitu teman-teman. Tapi saya langsung down aja ya. Oke, ini di sini proses booting. Jadi ini kalian bisa lihat view lognya untuk melihat sebagaimana dia proses di balik layarnya. Dan jika internet kalian cepat, dan itu dia langsung bisa mode cepet aja gitu. Nah, jadi proses ini mungkin saya akan ini ya teman-teman, akan skip aja biar tidak menunggu gitu. Baik, sebentar teman-teman, saya akan matiin dulu. Oke, jadi di sini kita udah selesai ya teman-teman. Ya, di sini prosesnya kalian bisa lihat sendiri seperti apa di balik layarnya. Tapi karena kita udah selesai, jadi kita close aja. Reboot now.
Dan kalau kalian bingung saya bisa seperti ini tekan tab ya teman-teman. Dan kita bisa reboot now. Oke. Proses booting dan misalkan muncul seperti ini teman-teman. Kalian please remove the installation medium dan press enter. Jadi kita tekan enter aja. Dan itu langsung ke fix ya. Dan ini proses booting harap tunggu teman-teman. Sedikit memakan waktu ya. Oke, kita sudah berada di Ubuntu 2204 dan kita bisa lakukan ini ya, login. Masukin username teman-teman tadi. Pasportnya juga. Oke, kita sudah berada di sini. Dan ini merupakan Ubuntu 2204.5. Karena saya menggunakan SSH. Sebelumnya video di pertama saya belum memberitahukan SSH itu apa dan kita bisa di sini kita bisa cari sorry SSH Wikipedia coba ya. Kita ambil sumber dari Wikipedia saja. Oke, SSH ini merupakan sebuah protokol jaringan untuk komunikasi data dan itu bisa disalurkan secara remote ya teman-teman. Jadi jika kita ngetik di sini sebenarnya saya ngambilnya tuh pemanfaatannya kurang leluasa saja sih teman-teman. Sebenarnya VMware sendiri punya tools biar kita bisa copy paste gitu. Setahu saya ya. Tapi karena saya inginnya pakai SSH karena lebih prepare, lebih enak aja gitu teman-teman. Jadi latar belakang SSH itu merupakan sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Jadi dia login antarmuka baris perintah seperti ini menggunakan sebuah terminal dan juga di mana dia merupakan protokol remote ya, dirancang sebagai pengganti telnet gitu. Ini banyak sejarahnya juga ada seperti ini. Oke, okay. Jadi di sini kita bisa langsung login aja. Masukkan username kita, yaitu hostname kita juga gitu. Masukin IP-nya. IP yang saya buat itu tadi ialah untuk mengecek IP. Nah, itu kalian perlu menjalankan IPA di dalam VMware ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat IP-nya itu 10.0.0.6/24 gitu. Dan ini apa? Ini merupakan MAC-nya ya teman-teman. Dan itu lumayan sedikit kompleks untuk pembahasan lanjutan. Mungkin next kita boleh gitu bahas. Tapi sini kita akan masukkan terlebih dahulu 10.0.0.6. Oke, di sini kita bisa jalankan yes dan masukin passwordnya tadi. Oke, sepertinya salah. Oh, ups, sebentar. Sepertinya saya kurang ini ya teman-teman. Oke, kita sudah berada di terminal melalui SSH ya. Terminalnya si Ubuntu 2204. Oke, sebenarnya banyak sih opsi bisa menggunakan terminal bawaan dari karena saya menggunakan Windows bisa menggunakan ini juga. Tapi ada pilihan lain selain terminal ini. Kalian bisa mencoba Putih gitu. Putih ini bisa kalian download di sini. Aplikasi Putih. Banyak sekali tutorial di internet. Mungkin next kita akan buatin juga ya. Dan juga Termius misalkan. Termius ini juga ada. Ini buat SSH. Selain selain di Windows juga bisa menggunakan Termius ya. Dia ready untuk for Mac dan juga lainnya gitu. Windows, Linux, iOS dan Android juga dia ready untuk misalkan kita bisa nge-remote gitu kan. Terus juga apa lagi ya? MOBA Extreme. Nah, ini ada pilihan aplikasi lain gitu. MOBA Extreme ini bisa untuk SSH juga. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Gitu. Oke. Langsung saja kita coba update dulu ya teman-teman. Ini penting ya.
kita bisa menjalankan sudo apt update dan sudo apt upgrade min. Lalu sudo ini apa? Sudo ini dia secara otomatis by default bawaan dari Ubuntu itu sendiri, dan sudo ini merupakan hak akses tertinggi untuk kita bisa mengupdate dan juga mengupgrade gitu kan. Oke, ini prosesnya sudah mulai selesai. Oke, kita enter aja. Nah, di sini kita bisa clear. Oke, eh, mungkin next sesi bisa saya beritahukan cara cepat supaya kita bisa berlatih di command line, dan ini merupakan latihan yang mungkin akan maksudnya ini pengalaman saya selama menggunakan Linux gitu kan. Jadi next saya akan buatkan. Saya jujur nggak hafal semua perintah Linux lah. Tapi yang pasti dengan menggunakan tips dari saya mungkin bisa kalian ikutin, dan nextnya kalian bisa cepet gitu kan beradaptasi dengan Linux gitu. Oke, terima kasih. Jadi ini cara instalasi untuk Ubuntu Server 2204 LTS, yaitu Jamie ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa join penjelajah cybersecurity bagi yang ingin belajar, ingin sharing atau ingin merequest tentang materi apa yang ingin dipelajari, dan ingin nimbrung juga silakan. Dan banyak resource yang saya share juga di sini, termasuk ebook yang saya dapat dari torrent, dan juga saya membuat sebuah script untuk yang teman-teman mungkin research yang udah berpengalaman dan ingin coba gitu kan mengunjungi penjelajah cyber security dan ada apa aja. Dan di sini saya bikin script untuk mengambil data, misalkan kalian seorang bug hunter gitu kan. Nah, kalian bisa di sini mencari informasi gitu, dan juga berita-berita terbaru di sini udah saya bikinkan juga terbaru. Misalkan ada sebuah malware gitu kan, malware terbaru, terus juga eh, informasi berita lainnya gitu ada di sini. Ini sesuai dengan temanya itu ialah cyber security ya teman-teman. Dan juga di sini ada platform seperti programming portal, cyber security, dan chapter the flag. Dan ini masih kosong ya teman-teman, karena Discord ini baru di baru saya bikin gitu. Dan juga defensive library DevSecOps, mungkin teman-teman yang beda background nih, bagian DevSecOps, programmer atau apa coding dan lain sebagainya, bisa saling bertukar pikiran di sini dan sharing-sharing bareng, karena kita akan menjelajahi dunia cybersecurity dan dunia teknologi gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe channel saya. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih.